Halo adik-adikku semuanya, jumpa lagi dengan kakak ya dalam acara biasanya menjelaskan materi atau pembahasan soal. Nah, kali ini kakak akan coba menjelaskan materi dalam bentuk bagaimana cara mengingat dan memahami rumusan-rumusan gerak menggelinding ya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu kira-kira gerak menggelinding itu apa sih? Gerak menggelinding sebuah benda ya, apa sih? Benda dikatakan bergerak menggelinding bila benda itu melakukan dua gerak sekaligus, yaitu bertranslasi, bergerak lurus, dan berotasi, bergerak berputar. Ya, itulah benda dikatakan menggelinding. Ya, jika benda itu bertranslasi, bergerak lurus, sekaligus dia berputar. Oke, nah biasanya kalian harus tahu penyebab benda bertranslasi adalah gaya. Penyebab benda bergerak lurus adalah gaya. Sedangkan penyebab benda berotasi adalah momen gaya. Atau boleh juga disebut gaya putar, atau boleh juga disebut torsi. Oke, ya. Itulah penyebab benda bertranslasi dan berotasi. Nah, biasanya ada 3 rumusan yang sering banget ya dipergunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Rumusan apa itu? Rumusan mencari kecepatan, rumusan mencari percepatan, kemudian juga rumusan untuk mencari momen inersia. Nah, cara gampang ya, kakak akan memberikan cara gampang mengingat atau memahami rumusan-rumusan yang ada di gerak menggelinding adalah kita lihat dari gerak translasi. Ya, kita lihat dari gerak translasi. Contoh misalnya ya, kita buat sini translasi dulu. Ya, translasi pada bidang miring licin. Ya, kemiringan theta, ketinggian A. Ya. Kalau ada benda semacam bola pejal, bola berongga, silinder pejal atau silinder tepis bergerak menuruni bidang miring licin ini bendanya menuruni bidang miring licin, berarti nggak ada gaya gesek ya. Berarti di sini nanti berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, dengan memakai rumus hukum kekekalan energi mekanik, benda turun sampai di dasar bidang miring, kita bisa dapatkan kecepatannya sama dengan familiar akar 2GA. G-nya gravitasi konstanta, ya. H-nya ketinggian mula-mula benda sampai di dasar. Ya, ini rumusnya. Kita cari pakai hukum kekekalan energi. Nah, terus ada juga rumusan yang penting juga di gerak translasi ini pada bidang miring licin adalah percepatannya. G, percepatan gravitasi kali sin theta, sin sudut kemiringannya. Oke, ini dia. Ya, jadi kalau untuk menghafal gerak menggelinding, kita mulai dari sini aja deh. Ya, yuk kakak berikan contoh ya. Misalkan kalau bidang miringnya ini tidak licin alias kasar, bisa dipastikan benda itu menggelinding. Nah, menggelinding yang kakak ambil adalah menggelinding yang tanpa slip. Oke, mari kita lihat ya, kita geser dulu.
Ya. Bagaimana cara mengingat rumusan pada benda yang bergerak menggelinding pada bidang miring? Ya, caranya ingat ini, ya, supaya cepat saja kita menentukan. Oh, kecepatan pada gerak menggelinding ini. Oh, percepatan pada gerak menggelinding ini. Ya, dari sini kita mulai. Supaya apa? Supaya tidak bertele-tele, supaya kalian tidak menurunkan lagi rumusnya. Oke, misalkan gini ya, kakak ambil bidangnya adalah bidang miring kasar. Tadi licin ya, dengan ketinggian yang sama. Misalkan gini. Bidang miringnya kasar, sudutnya tetap, ketinggiannya. Ya, ketika benda mula-mula di atas ketinggian H, berada pada ketinggian H, terus kemudian dia meluncur ke bawah, maka gerak yang dibuat benda bukan lagi translasi, tapi ada rotasi di situ. Jadi benda bergerak gini, sambil bertranslasi, sambil berotasi, sambil bergerak berpindah, sambil rotasi. Nah, ketika sampai di sini, ya, di dasar kecepatannya deh, ingat aja ini cara mengingatnya ya, cara gampang. Ingat ini, nggak usah kamu turunkan lagi kelamaan ya. Oke, nanti kita lihat apa perbedaannya. Kalian lihat mengandung 2 GH. Nah, perbedaan di sini per apa? Per faktor rotasi K ditambah faktor translasi. Gitu ya. Jadi ada faktor rotasi, ada faktor translasi, karena memang kan dia menggelinding. Ini menunjukkan bahwa dia menggelinding ya. Karena ada faktor translasi, faktor rotasi. Ini faktor translasi. Ya. Dengan demikian kita juga dengan mudah menentukan berapa percepatannya dia turun ke bawah. Ya. Tengok ini aja deh. Ya, ada bagian yang sama yaitu A, G, sin theta. Nah, tinggal kalian tambahkan untuk membedakan bahwa dia adalah menggelinding, dia adalah translasi, dia adalah menggelinding. Apa tambahannya? Ini aja, K plus 1, faktor rotasi, faktor translasi digabung jadi menggelinding. Oke, itulah cara gampangnya mengingat 2 rumus menggelinding ya. Terus kemudian dikaitkan dengan 2 rumus translasi ya. Jadi biasanya kakak mulai dari sini baru kakak menentukan ini ya. Oke, tinggal tambahin aja K plus 1, K plus 1. Oke, apa itu K-nya? K-nya adalah konstanta inersia ya, konstanta inersia, konstanta momen inersia. Tetapan momen inersia ya, tetapan momen inersia. Nah, untuk tetapan momen inersia ini ada 4 yang harus kalian ingat ya. Oke, K 2/5 untuk bola kejar, K setengah untuk silinder bejar, K 2/3 untuk bola berongga, oke ya, dan K sama dengan 1 untuk cincin tipis ya, silinder tipis. Oke, ini wajib kalian hafal ya, wajib kalian hafal. Nanti suatu ketika soal itu dikaitkan antara kecepatan ya dan berapa momen inersia benda itu. Nah, momen inersia benda itu adalah I sama dengan konstanta momen inersia massa bendanya, jari-jari benda. Oke ya.
Jadi bisa saja ditanya I, K-nya harus kita cari dari sini atau ini. Ya. Oke, inilah momen inersia dari sebuah benda. Ya, biasanya momen inersia adalah mirip dengan massa. Dia hanya ada pada gerak melingkar. Momen inersia. Ya, tidak pernah kalau misalnya kita bicara tentang gerak rotasi atau melingkar, selalu biasanya kalau kita bicara dinamika rotasi atau ilmu yang mempelajari gerak rotasi dan penyebabnya, biasanya momen inersia selalu muncul. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan cara gampang mengingat benda yang menggelinding pada bidang datar kasar? Oke, ya. Satu lagi, kita hapus dulu. Bagaimana kalau misalkan cara mengingat gampang kalau bendanya itu berada pada bidang datar, bergerak pada bidang datar kasar? Ya, di bendanya mula-mula kecepatannya V0, kemudian dia menggelinding di sini V, ya. Bisa kita cari dengan analogi gampang. Jadi V sama dengan V0 per K plus 1. Ya, jadi ada selalu bagian yang menggelinding. Hasil gabungan rotasi dan translasi. Bagian menggelinding, bagian menggelinding, bagian menggelinding. Oke, begitu adik-adikku ya. Bagaimana cara mengingat dengan mudah rumusan-rumusan yang ada di benda yang sedang menggelinding, ya, menggelindingnya tanpa slip tentunya ya. Oke, caranya dengan mengingat dan jangan sampai lupa rumus-rumus gerak translasi, ya, gerak translasi. Oke, segitu aja dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat. Bye.